Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Sidik, asal dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan kali ini saya akan menerangkan tentang konsep promosi dalam perspektif syariah, yakni tentang promosi dalam perspektif syariah. Dan di sini saya akan menerangkan terkait ada 5 rumusan masalah yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama ada promosi dalam syariah, dan yang kedua ada apa sih itu promosi, dan yang ketiga ada tujuan diadakan promosi, dan yang keempat cara promosi penjualan dan faktor-faktor yang menentukan bentuk promosi. Langsung saja, yang pertama itu ada promosi dalam perspektif syariah. Ini maksudnya di sini ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang diadakan untuk menawarkan produk, menginformasikan produk, atau menjual produk dan jasa, sehingga sangat penting untuk mempromosikan produk, ya, apalagi produk baru, sehingga konsumen itu bisa mengetahui produk yang akan yang akan dijual. Prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah personal selling, iklan, promosi penjualan, dan humas. Namun cara-cara ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW berbeda dengan promosi yang dilakukan pada saat ini. Cara yang dilakukan Nabi Muhammad tidak lepas dari nilai-nilai moralitas. Dan dalam konsep Al-Quran tentang bisnis juga sangat komprehensif, yang dipakai untuk menyangkut dunia saja, namun juga menyangkut urusan akhirat. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk berkesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan apalagi kepentingan diri sendiri. Dan strategi promosi dalam ekonomi Islam yaitu yang A, ekonomi Islam tentang media iklan. Ini maksudnya dipakai untuk kebenaran dan kejujuran. Dalam ekonomi Islam mempromosikan suatu produk yaitu melalui iklan. Kebenaran dan kejujuran adalah faktor dasar nilai bentuk, maka dari itu setiap pengelola harus berlaku jujur, benar, dan harus dalam melakukan promosi sesuai dengan iklan yang ditampilkan. Dan yang B, ada ekonomi Islam tentang promosi penjualan. Ini dipakai dalam promosi penjualan yaitu tentang kepercayaan konsumen. Suka sama suka. Pengelola Pantai Batu Lapis tidak memaksa para wisatawan untuk memakai jasanya. Transaksi terjadi atas dasar suka sama suka dan kepercayaan. Jadi kalau kita mempromosikan produk, kita harus sekiranya itu konsumen percaya kepada kita dan suka terhadap produk kita. Tuh. Nah, yang kecil ada ekonomi Islam tentang penjualan pribadi, yaitu personal selling. Itu dipakai untuk dalam penjualan pribadi untuk keikhlasan. Islam menetapkan keikhlasan sangat penting dalam setiap langkah kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu, keikhlasan pelaku bisnis diharapkan tidak berlaku curang ataupun melanggar kepentingan orang lain dengan sengaja. Pada saat presentasi, tenaga penjualan menguraikan fitur-fitur produk bagi pelanggan menggunakan pendekatan kepuasan kebutuhan. Biasanya mereka menjelaskan fitur-fitur penting dari produknya dan menunjukkan kelebihan-kelebihannya dan menyebutkan tentang contoh-contoh kepuasan konsumen. Dan oleh karena itu pada saat ini itu penting bagi pada saat presentasi, tenaga penjual harus dipersiapkan dengan baik, dialih kembali
apa saja mereka apa ya saja yang mereka katakan. Dan rumusan masalah yang kedua ada pengertian promosi. Promosi yaitu adalah merupakan menawarkan produk atau menginformasikan produk kepada konsumen, mengenalkan produk baru kita sehingga konsumen bisa merasakan kelebihan produk tersebut dan bisa percaya kepada produk tersebut, dan akhirnya sebagai konsumen akan tertarik kepada produk tersebut. Dan yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga, mengapa tujuan promosi itu diadakan. Nah, dan di sini yang pertama, satu, menginformasikan, yaitu berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk baru, dan menyampaikan perubahan harga kepada pasar, meluruskan kesan yang salah. Dan yang kedua, membujuk pelangganan sasaran, yaitu untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan merek tertentu, mengubah persepsi pelangganan terhadap atribut produk, dan mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. Dan yang ketiga ada mengingatkan, yang terdiri dari mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Dan yang kedua ada mengingat pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. Dan yang ketiga, menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Sedangkan jika ditinjau secara ilmiah ekonomi, maka tujuan dari promosi adalah untuk menggeser kurva permintaan akan ke produk ke kanan dan membuat permintaan menjadi inelastis. Dan ini rumusan masalah yang gede, cara promosi penjualan. Nah, ini sangat penting juga. Bagaimana sih cara mempromosikan produk? Dan di sini ada ada cara-cara promosi penjualan menurut Bukhari Alma. Yang pertama ada display, yaitu keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong oleh seseorang, didorong oleh daya tarik, oleh penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya. Yaitu maksudnya display ini keinginan diri kita untuk membeli produk tersebut. Dan yang kedua ada show, untuk sales promotion. Sering pula digunakan show. Menggunakan show ini banyak kita kenal masyarakat kita seperti mode show, baik show dan sebagainya. Itu maksudnya kayak semacam sales, mempromosikan produk itu tersebut. Dan yang ketiga ada pameran. Maksudnya pameran adalah kegiatan untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, mempromosi, dan menyalurkan informasi hasil produksi barang dan jasa kepada masyarakat termasuk di dalamnya. Nah, ini maksudnya untuk apa ya? Inilah produk kami, itu masalah. Inilah produk kami dan kelebihan ini. Tuh. Yang kelima yang keempat ada demonstration, yaitu memperlihatkan kepada khalayak ramai percobaan demonstrasi dalam pembuatan suatu produk atau perangan alat domestik, mencuci atau rice cooker. Sering demonstrasi di depan sekelompok ibu-ibu. Biasanya itu ibu-ibu ini di pasar ada promosi kayak gitu. Dan yang kelima ada trading stamp, yaitu dengan cara dagang diberikan pada penjualan. Yang keenam ada packaging, yang memandang suatu produk lebih baik dari barang lainnya. Dan yang ketujuh ada labeling, adalah suatu keterangan atau ciri-ciri dan suatu produk. Grade labeling adalah mencantumkan keterangan tentang suatu barang. Dan yang rumusan masalah yang ke-E, yaitu tentang faktor-faktor yang menentukan bentuk promosi. Dan di sini ada 4 faktor yang diperhatikan dalam bentuk promosi, yaitu mix, dana yang tersedia, sifat pasaran, sifat produk, dan tahap daur hidup produk. Yang pertama ada dana yang tersedia, suatu perusahaan dengan dana yang cukup. Dan yang kedua ada sifat
sifat pasar sifat yang berpengaruh dalam positioning antara lain dengan luas geografis, jenis pelangganan. Itu sangat penting bagi yaitu untuk mempromosikan produk yang baru. Yang ketiga ada sifat produk dalam golongan produk konsumen. Positioning dimulai sifat produk yang cara produk tersebut dibeli konsumen dan dipersepsikan. Dan yang keempat ada faktor bauran pemasaran. Jadi harga yang tinggi sering dianggap konsumen berkorelasi positif dengan kualitas yang juga tinggi, sehingga penggunaan iklan untuk kasus ini akan lebih tepat karena untuk mengkomunikasikan kualitas dari produk-produk yang sangat mahal. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.